Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung di Zoom Coach Meeting ini kepada yang terhormat Ibu Oni Linda SKM Mkes selaku Dekan Fikes UHAMKA, yang terhormat Bapak Muhib Roshidi STHI MAhum selaku Wakil Dekan 3 Fikes UHAMKA, yang saya hormati Ibu Devi Endayani Savitri SGZ MKM selaku Ketua Program Studi Ilmu Gizi Fikes UHAMKA, yang saya hormati Kakanda Rere Rasendria Rasika selaku Ketua Umum DPM Fikes UHAMKA, yang saya hormati Kakanda Nova Zaid Yusuf selaku Ketua Umum Hima Gizi Fikes UHAMKA, yang saya hormati Kakanda Salsa Bila Fortuna selaku Ketua Pelaksana Preparation to Become a Professional Nutritionist tahun 2021, serta teman-teman peserta yang kami banggakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Larasiana Tarisa Bisandi sebagai Master of Ceremony Preparation to Become a Professional Nutritionist tahun 2021 dengan tema mengembangkan potensi mahasiswa gizi UHAMKA menjadi nutritionist yang profesional. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kakanda Salsa Bila Fortuna selaku Ketua Pelaksana Preparation to Become a Professional Nutritionist tahun 2021. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di room Zoom meeting kali ini dalam acara Preparation to Become a Professional Nutritionist. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan. Acara Prebenu pada sesi satu ini adalah kegiatan training pengukuran antropometri yang mengusung tema cara mudah mengukur antropometri pada ibu hamil yang diselenggarakan oleh Bidang 2 Keilmuan dan Keprofesian Hima Gizi UHAMKA yang dikhususkan untuk mahasiswa atau mahasiswi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kakanda Naufal Zaid Yusuf selaku Ketua Umum Hima Gizi UHAMKA. Kepadanya dipersilakan. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara venue ini. Acara ini dapat terlaksana karena dukungan dan usaha dari semua pihak. Saya ucapkan selamat kepada peserta yang telah bersedia mengikuti acara Prebenu ini. Diharapkan peserta yang mengikuti Prebenu 2021 ini bisa sebagai ajang untuk mengasah skill dan mempunyai gambaran mengenai perhitungan antropometri pada ibu hamil. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Devi Endayani Savitri SGZ MKM selaku Ketua Program Studi Ilmu Gizi Fikes UHAMKA. Kepada Ibu Devi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kegiatan ini dengan baik, jangan hanya sekedar namanya ada kemudian nonton saja, tapi betul-betul bisa dilakukan dengan baik sehingga nanti insya Allah menjadi nutrisionis yang bermanfaat ya, yang punya skill. Ya, saya rasa itu dari saya. Selamat belajar, selamat berlatih, maksimalkan manfaatkan kesempatan ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Devi yang telah menyampaikan sambutannya. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara utamanya pemaparan materi pertama, yaitu cara mengukur antropometri dengan mudah pada ibu hamil. Sebelumnya kepada Kakanda Fira Anzania dipersilakan. Kepada Ibu Ana dipersilakan untuk menyampaikan materi. Jadi yang akan disampaikan pada sesi ini adalah ada 6 hal yang diminta sesuai dengan TOR-nya. Pertama adalah konsep dasar antropometri, klasifikasi jenis parameter, indeks, dan indikator pada ibu hamil, langkah-langkah pengukuran pada ibu hamil ya, kemudian menentukan kalibrasi,
letak-letak kesalahan yang biasa terjadi pada saat pengukuran antropometri ibu hamil, hubungan antropometri ibu hamil dengan gizi ibu hamil, dan upaya preventif bagaimana sih caranya supaya nggak banyak-banyak salah ya pada saat mengukur antropometri. Ya, oke, kita masuk ke konsep dasar PSG dan antropometri. Kita kembali kepada definisi dari PSG. Nutritional assessment adalah ya didefinisikan sebagai bagaimana kita menginterpretasi. Kalau interpretasi kan berarti kita mengartikan hasil pengukuran, ya. Semua informasi yang kita dapatkan dari penilaian pengukuran, baik itu yang berasal dari dietary atau surkom atau survei konsumsi, diet sehari-hari, maupun dari biokimia darah subjek pengukuran kita atau biokimia urin, maupun dari tanda-tanda klinis ya, dari rambutnya, dari matanya, kulit gitu ya, dan juga dari pengukuran tubuhnya atau antropometri. Jadi antropometri ini sebenarnya merupakan bagian dari PSG. Ya, ini sudah teman-teman pahami ya. Kapan saja PSG digunakan ya? Nutrition surveys. Nanti PBL kalian akan melakukan survei. Berapa banyak sih ibu hamil yang resiko KEK, ini akan kepakai sekali. Ya, setelah lulus mungkin nanti akan ada yang kerja di puskesmas, ada yang kerja di Kementerian Kesehatan maupun di lembaga-lembaga survei. Mereka butuh data gizi ibu hamil ya. Berapa ibu hamil yang beresiko KEK? Kalian harus cermat terampil melakukan pengukuran itu. Kemudian nutrition surveillance, ini seringkali dilakukan di layanan kesehatan, di area klinis ya, ingin memantau bagaimana sih pertambahan berat badan ibu hamil selama kehamilan ya. Kemudian bagaimana sih risiko KEK dari bulan ke bulan, apakah dari tahun ke tahun gitu ya, apakah ada perubahan atau tidak, itu surveillance. Atau juga untuk nutrition screening, untuk memilah mana ibu hamil yang risiko KEK, mana yang tidak. Kemudian untuk nutrition intervention, nanti kalau ada yang lulus dari sini mungkin masuk ke NGO luar negeri maupun dalam negeri, dikasih dana untuk bikin programnya untuk ibu hamil. Nah, salah satunya adalah untuk menilai apakah program yang kalian berikan kepada ibu hamil ini sesuai, berhasil tidak. Salah satunya adalah dengan penilaian antropometri ya. Ada peningkatan nggak ya lila pada wanita usia subur sebelum dan setelah diberikan intervensi misalnya. Yang terakhir, ini assessment system ini akan selalu digunakan di setiap clinical setting, di layanan kesehatan. Di puskesmas, mau yang kerja di puskesmas, kerja di rumah sakit, nanti kalau teman-teman PBLRS di rumah sakit semester 8, pasti teman-teman akan melakukan pengukuran antropometri. Salah satunya kalau hamil. Ibu hamil itu kan nanti ada pertambahan lemak, ada pertambahan massa tubuh, ya, karena ada bertambahnya jaringan-jaringan tubuh selama kehamilan. Apakah itu bisa dinilai? Apakah pertambahan berat badannya cukup atau tidak? Itu dinilai dengan antropometri. Ya, otot itu juga bisa dinilai dengan lingkar-lingkar lengan. Ya, salah satu tujuan penilaian lingkar lengan kita menilai apakah massa otot yang terpukul, yang terakumulasi selama ini cukup atau tidak. Karena orang yang kurang protein, ya, yang dalam berkepanjangan kurang energi, ya, kurang protein, itu lingkar lengannya itu akan terlihat kurang dari batasan yang seharusnya. Pengukuran antropometri ini adanya di tengah-tengah ya, tidak terlalu atas, tidak terlalu akhir ya, tidak terlalu awal, tidak terlalu akhir. Jadi antropometri masih bisa kita gunakan sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan. Kalau sudah sampai pemeriksaan klinis, berarti kan sudah terjadi kerusakan pada mata, pada kulit, itu sudah terlambat ya. Kalau kita sudah sampai pada pemeriksaan klinis. Tapi kalau kita masih di survei konsumsi ya, mengecek apakah dietnya adekuat atau tidak ya, mengecek apakah di biokimia darah urinnya glukosa darahnya cukup tidak, albuminnya cukup atau tidak, atau mengecek dari antropometrinya. Kalau untuk ibu hamil pertambahan berat badannya cukup atau tidak setiap bulannya. Itu bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya malnutrisi jangka panjang. Dengan kita melakukan antropometri sedini mungkin, itu bisa dilakukan pencegahan kurang gizi pada ibu hamil. Untuk antropometri tentu ada kelebihan kekurangan ya, sama seperti pemeriksaan yang lain biokimia maupun surkom ya. Kita masuk ke parameter, indeks dan indikator antropometri pada ibu hamil. Memang kalau indeks dan indikator ibu hamil untuk antropometri mungkin tidak seribet balita ya. Balita itu kita kenal ada indeks BBU, TBU ya, IMTU ya. Kalau untuk dewasa kita kenal indeks IMT ya. Kalau untuk ibu hamil tidak seribet itu ya. Kehamilan itu adalah masa yang dimulai dari konsepsi ya, bertemunya sperma dengan sel telur sampai lahirnya janin. Ini masa kehamilan lumayan lama ya, dihitung teorinya mengatakan sampai 40 minggu ya, atau 240 hari. Selama kehamilan ini dari minggu pertama sampai minggu terakhir kehamilan, itu terjadi banyak perubahan fisiologis pada ibu maupun pada janin. Ya, ada komponen kenaikan berat badan pada ibu selama hamil ya. Dari ibunya sendiri ada naiknya massa otot, massa lemak ya,
kemudian masa yang non lemak juga ya, masa tulang, masa air. Belum lagi pertambahan berat badan dari plasenta, plasenta untuk menyalurkan zat gizi dari ibu ke janin. Belum lagi dari janin itu sendiri ya, yang selalu bertambah tiap bulannya. Di trimester terakhir itu mencapai puncak pertambahan berat badan janin. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan penilaian status gizi pada ibu hamil. Kenapa? Karena outcome atau luaran kehamilan nanti sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terutama adalah status gizinya ibu itu sendiri. Status gizi ibu baik saat sebelum hamil. Saat sebelum hamil mungkin kita bisa pakai IMT ya, pada saat dia belum mengandung. Tapi pada saat dia sudah mengandung, maka IMT mungkin tidak akan jadi relevan. Ya, maka yang perlu kita nilai pada saat ibu sudah hamil adalah dua hal ya. Apakah kenaikan berat badannya selama hamil itu sesuai dengan anjuran? Yang kedua adalah apakah ibu hamil tadi beresiko KEK? Mana parameter pengukuran yang relevan bagi ibu hamil? Apakah tinggi badan relevan? Saya rasa tidak ya, karena kita tidak lagi mengukur pertumbuhan ibu yang sudah tidak bertumbuh ya. Kemudian apakah lipatan lemak relevan? Ya, relevan mungkin, tapi tidak terlalu dibutuhkan karena memang lipatan lemak akan bertambah selama kehamilan. Kemudian yang paling relevan untuk mengukur ibu hamil apa? Terutama berat badan dan lingkar lengan ibu hamil. Ya, berat badan untuk melihat apakah pertambahan badannya sesuai dengan anjuran. Yang kedua adalah lingkar lengannya. Apakah ibu hamil ini berisiko KEK? Kalau untuk dewasa, indeks yang kita gunakan untuk menilai status gizi, kita pakai indeks IMT, yang merupakan gabungan berat badan dan tinggi badan ya, indeks massa tubuh. Tapi IMT pada ibu hamil tentu tidak relevan. Teman-teman tentu tahu jawabannya ya, karena berat badan yang ada pada ibu hamil sudah bercampur dengan berat badan janin ya, kemudian berat plasenta dan pertambahan volume darah, volume cairan, volume lemak ibu. Nah, kita masuk ke langkah-langkahnya ya, pengukuran antropometri pada ibu hamil. Tadi yang saya jelaskan ada dua terutama yang perlu dicek. Yang pertama adalah berat badan. Nah, teman-teman harus pahami dulu bahwasanya pertambahan berat badan ibu hamil dari mana saja, dari janin, dari plasenta ya, dari ekspansi atau peningkatan volume darah ibu bahkan sampai 10% dari pertambahan berat badan. Ada juga kondisi edema ya yang menyebabkan diakibatkan oleh peningkatan cairan selama kehamilan. Belum lagi ada penyimpanan lemak yang meningkat selama kehamilan ya sampai 3,5 kilo ya biasanya tuh. Nah, kalau kita lihat tren atau peningkatan berat badan ibu hamil selama hamil, kira-kira seperti inilah ya pertambahan berat badan ibu hamil yang status gizinya normal ya. Di 0 sampai 10 minggu pertama, pertambahan berat badan per minggunya itu biasanya 0,065 kg ya. Kalian tinggal kalikan kalau 10 minggu berapa dia naiknya ya. Di 10 sampai 20 minggu kedua atau di 10 minggu kedua itu berat badannya meningkat 0,335 kilo per minggu. Ya, lumayan meningkat dibandingkan minggu-minggu pertama ya. Ini teman-teman harus aware. Kemudian di 10 minggu ketiga peningkatan berat badannya lumayan tinggi ya, sampai 0,45 kilo per minggu. Di 10 minggu terakhir, peningkatan berat badannya lumayan menurun sedikit ya, 0,335 kg per minggu. Ya, jadi teman-teman kalau ingin melihat selama 10 minggu tinggal dikalikan dengan 10. Intinya, selama kehamilan, kalau kita jumlahkan ya, dari 10 minggu pertama sampai 10 minggu terakhir, seorang ibu dengan status gizi normal, dia akan meningkat berat badannya secara normal sebanyak 11 sampai 12 kg. Ya. Kalau ibu hamilnya kurus ya dengan IMT di bawah 18,5, maka rekomendasi kenaikan berat badan selama hamil adalah 12,5 sampai 18 kg. Kalau ibunya normal, IMT-nya normal, maka rekomendasinya adalah 11,5 sampai 16 kg. Kegemukan, kalau ibunya kegemukan, maka tentu kenaikan berat badannya jangan banyak-banyak ya, 7 sampai 11,5. Yang obesitas 5 sampai 9. Intinya apa? Teman-teman sebagai ahli gizi berfungsi diantaranya untuk mengecek apakah kenaikan berat badan ibu selama hamil sesuai nggak dengan anjuran yang ada di sini. Apa sih efek dari kenaikan berat badan ibu terhadap kematian perinatal ya? Ini ternyata ada efeknya teman-teman kalau teman-teman nggak ngukur berat badan atau pertambahan berat badan selama hamil. Kalau contohnya kita lihat di grafik yang normal ya, untuk ibu yang IMT-nya normal. Kalau dia pertambahan berat badannya di bawah 5 ya selama hamil, di bawah 5 kg selama kehamilan, itu resiko kematian perinatalnya tinggi ya, mencapai 20 per 100 orang. Ketika dia turun berat badannya tadi sesuai anjuran ya, di 11 sampai 12 di 9 sampai 10,
ini jumlah kematiannya menurun. Ketika dia naiknya berlebihan sampai 15 kg, itu kematian perinatal meningkat lagi resikonya. Nah, yang paling parah kalau kita lihat di ibu yang underweight, ibu yang kurang gizi. Kalau sudah kurang gizi, pertambahan berat badannya selama kehamilan di bawah 10 kilo, ini tinggi sekali jumlah bayi yang akan meninggal nanti. Ya, gitu. Tapi ketika ibu yang kurang gizi tadi, pertambahan berat badannya makin banyak gitu ya, di 15 kilo atau lebih, itu jumlah anak-anak yang lahir mati itu sedikit ya, berkurang. Untuk yang overweight, nah overweight juga begitu. Ketika dia makan makin banyak, sehingga pertambahan berat badannya makin banyak, mendekati 15 kilo, ini peningkatan resiko untuk anak yang mati di saat lahir, ini juga semakin tinggi. Jadi, betul ya dikatakan bahwa memonitor pertambahan berat badan ibu hamil selama kehamilan sangatlah penting, teman-teman. Ya, gimana sih cara menimbang berat badan ibu hamil? Simple saya rasa, sama seperti menimbang berat badan orang dan juga balita ya. Kalau memang biasanya kan kalau di rumah tangga sulit ditemukan timbangan digital ya. Apakah boleh menggunakan timbangan injak? Boleh. Atau timbangan kamar mandi yang pakai jarum itu boleh. Ya, karena memang nilai ketelitian untuk orang dewasa kan tentu tidak serigid untuk anak kecil yang balita ya. Ibu yang akan ditimbang juga penting ya untuk meminimalkan yang namanya bias-bias tadi. Upayakan kalau memang mengukurnya di rumah atau di layanan kesehatan, kita bisa minta kok, Bu, kita ke ruangan yang tertutup yuk untuk melepas pakaian yang berat-berat ya, seminimal mungkin. Ya, seminimal mungkin melepas semua perhiasan. Seringkali ini lupa loh. Kadang yang ibu-ibu yang pakai hijab tuh di belakangnya suka pakai mungkin pakai ikat rambut yang tebal segala macam, itu juga perlu dilepas ya. Kalau timbangan jarum biasanya ketelitiannya sampai 1 digit di belakang koma ya, misalnya 56,2, 60,3. Tapi kalau timbangan digital ada yang 1 digit di belakang koma, ada yang 2 digit di belakang koma. Nggak masalah sih. Nah ini contoh ya, foto bagaimana pengukuran berat badan ibu hamil ya. Berikutnya kita masuk ke langkah-langkah pengukuran untuk lingkar lengan atas ya. Parameter yang kedua yang penting untuk ibu hamil adalah lingkar lengan atas. Ya, lila itu nanti kita lihat di alat ukur lila itu teman-teman tahu ya, sangat simple, bisa dikantongin juga ya. Tapi manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat di grafik ini, di gambar ini, ibu hamil yang kenaikan berat badannya rendah selama hamil, ditambah lagi dia KEK, ya punya risiko KEK, apa akibatnya? Outcome kehamilan ya, maka pertumbuhan dalam kehamilannya, tumbuhan janinnya akan menjadi tidak optimal. Ini beresiko untuk mengalami bayi berat lahir rendah. Ini sudah banyak penelitian teman-teman. Ibu yang KEK dihubungkan dengan anaknya yang bayinya lahirnya kecil. Ibu yang KEK dihubungkan dengan anaknya yang stunting. Ibu yang KEK dihubungkan dengan anaknya yang lahir dengan anemia dan seterusnya. Jadi inilah penting deteksi KEK ibu hamil ya, dengan menggunakan pengukuran lingkar lengan atas. Ya, bentuknya seperti pita. Ini sudah ada batasannya ya. Warna merah itu ada batasannya. Untuk ibu hamil di 23,5 tadi ya. Untuk anak-anak, nah jadi pita lila itu yang kita tahu ya, ada 2 sisi. Yang sisi pertama untuk ibunya, sisi yang sebelah satu lagi untuk balita ya. Balita itu batasannya di 11,5 ya. Kenapa lila? Tadi saya sudah sedikit sampaikan, lila itu kan lingkar lengan atas. Di lingkar lengan ada akumulasi penumpukan otot dan juga lemak, itu menggambarkan seberapa kurang sih orang tersebut selama ini ya, selama hidupnya dalam mengonsumsi zat gizi terutama energi. Kalau mereka kurang, pasti lingkar lengannya kecil ya, di bawah dari yang seharusnya. Ini cara mengukur lila, simple tapi kadang orang suka lupa. Ada aja yang lupa ya. Sebelum kita mengukur lila, kita tanyakan dulu tangan mana yang biasa digunakan oleh ibu hamil. Kalau dia biasa pakai tangan kanan, maka jangan ukur tangan kanannya, ukur tangan yang satu lagi yang jarang digunakan untuk pekerjaan utama, ya. Ya, kenapa? Karena kalau dia kita ukur pada lengan yang biasa dipakai buat bekerja, berarti besarnya bukan karena akumulasi energi, besarnya karena rajin kerja aja, karena ada otot kerjanya gitu ya. Tentukan titik tengahnya. Nah itu. Titik tengahnya di mana? Kita boleh pakai lembar lila itu sendiri. Kita sambungkan dari ujung bahu, yaitu bagian akromion, ke olecranon atau di ujung siku ya. Nah, kemudian setelah diukur berapa senti, kita ambil tengah-tengahnya berapa ya. Di sentimeter keberapa itu kita beri tanda dengan menggunakan spidol. Kan titik tengahnya kita lingkarkan lila pada bagian yang sudah ditandai.
ya. Dan ingat mengukur lila itu tidak boleh terlalu longgar, ya, tidak boleh juga terlalu di ketat ya, nggak boleh terlalu ketat sampai kulitnya berlipat gitu. Dan baca hasilnya dengan hati-hati dan catat hasilnya. Kalau ragu-ragu dengan satu kali pengukuran, boleh lakukan pengukuran yang kedua. Ada dua macam bias nih, bias acak dan bias sistematik. Mana yang lebih parah? Sebenarnya sama-sama parah dua-duanya ya, tapi yang lebih parah adalah yang sistematis ya. Bias acak mungkin randomly aja tuh terjadi, mungkin orangnya lupa melepas aksesorisnya, lupa untuk melepas pakaian yang berat-berat ya, sehingga timbangannya mungkin bisa berlebih. Itu contoh bias acak. Tapi kalau bias sistematik ini sekali salah semua, salah alatnya misalnya, atau salah dari pengukurnya nggak bisa ngukur, bukan orang gizi. Nah itu salah semuanya pasti. Itu namanya bias sistematik. Ya. Oleh karena itu bagaimana cara mencegahnya? Pertama, kita perkuat validitas. Ya. Yang pertama adalah pengukurnya dulu. Yang mengukur harus yang paham dan terlatih PSG. Jadi memang manfaat dari kegiatan ini sangat baik ya untuk meningkatkan nih jumlah enumerator pengukur lila. Ya. Kemudian yang kedua alat ukurnya tadi kalibrasi secara berkala. Dan pilihlah yang paling valid. Kalau ada timbangan jarum, ada timbangan digital, ya udah pakai timbangan digital lah, ya. Pilih yang paling baik. Subjek ukur dikondisikan sedemikian sehingga sebelum dilakukan pengukuran kasih informasi dulu, Bu, kita mau nimbang, tujuan nimbang untuk mendapatkan informasi berat badan Ibu seakurat mungkin. Jadi saya minta tolong Ibu untuk menggunakan pakaian seminimal mungkin. Ya. Oke, saya rasa itu mungkin kita langsung masuk ke praktek pengukuran ya. Bagaimana panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Luciana Maudia yang akan memandu jalannya acara pada sesi kedua siang ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki sesi yang kedua. Sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Kak Amel Wahyu. Baik, saya persilakan kepada Bu Syifa untuk memaparkan materi serta training pada data survei konsumsi. Ini yang saya nggak akan panjang gitu ya tentang recall-nya, tapi karena di sini tips dan trik gitu ya, maka tips dan trik yang perlu teman-teman pahami adalah metode recall ini adalah metode retro. Retro itu, retrospektif itu adalah mengulang kembali. Jadi responden itu diminta untuk mengingat kembali. Nah, sudah terjadi tuh asupan tadi gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk menggali asupan yang kemarin gitu. Nah, jadi asupan yang kemarin sama ya kayak teman-teman juga kalau ditanya digali gitu. Habis ini misalnya habis ujian mata kuliah apa, kalau ditanya juga pasti lupa. Nah, begitupun juga dengan kekurangan dari metode recall. Salah satunya adalah banyaknya bias yang mungkin juga dapat dihasilkan oleh responden gitu ya untuk mengingat kembali saya kemarin makan apa ya. Iya ya Bu ya. Silakan teman-teman juga sambil ngebayangin kalau ditanya sama orang gitu ya, kemarin makan apa? Pasti kan ada waktu atau jeda waktu yang teman-teman harus fokus dulu kemarin bentar-bentar. Kemarin itu jam berapa ya saya bangun. Nah, akhirnya harus melakukan recall data dari maksudnya tidak langsung ke asupan gitu ya, tapi juga harus menggambarkan dulu kemarin tuh saya ngapain aja ya. Nah, jadi harus dibangun dulu empati yang tinggi gitu ya sebagai pewawancara atau kita sebagai pengambil data, pengumpul data kepada responden. Nggak bisa data recall ini diburu-buru. Nggak bisa juga kita memastikan bahwa responden itu memahami langsung gitu ya yang kita mau. Nah, maka dari itu ada beberapa form, ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Jadi wawancaranya dulu gitu. Karena membangun kesan yang baik gitu ya. Terus kemudian menanyakan tadi kalau saya nanya ke ibu saya mungkin dijawabnya santai gitu ya. Atau teman-teman ngobrol biasa sama temennya pasti akan dijawab juga gitu ya. Ditanya hal yang detail pun juga mungkin akan dijawab oleh temennya gitu ya. Tapi kalau misalnya nanyanya ke orang lain yang
baru kenal gitu. Jadi bisa bayangkan, nah itu juga jadi salah satu kendala atau kekurangan dari metode recall. Maka itu yang harus dipahami oleh pewawancara dalam melakukan metode recall tersebut, tahapan-tahapan apa yang harus saya bangun, karena nanti nggak langsung tiba-tiba tanya, "Bu kemarin makan apa ya Bu?" Enggak gitu. Ya, jadi harus bisa merasakan dulu, oh iya saya juga kalau ditanya juga nggak langsung paham gitu ya. Nah, itu yang harus dibangun persepsinya dulu, sama-sama persepsinya dibangun antara pewawancara dengan responden gitu ya. Ini boleh di next slide-nya. Nah, dibangun dulu tadi komunikasi oleh pewawancara dan responden untuk bisa menggambarkan apa yang diinginkan oleh pewawancara kepada responden. Dan responden juga akan memberikan informasi yang diinginkan gitu. Jadi jangan cuma sekedar saya punya tugas nyari data, ya udah kalau ibunya jawabnya sesukanya ya udah saya nggak mau, ya nggak bisa apa-apa lagi gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu. Karena sebenarnya kita saat kita membutuhkan data ke responden itu berarti kita yang membutuhkan data tersebut gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus bisa mengajak dulu membangun komunikasi yang baik dulu, baru gitu ya. Karena data recall ini adalah data yang kita nggak tahu, yang tahu tuh hanya responden dan dan Tuhan mungkin ya kemarinnya gitu. Jadi hanya responden yang tahu, dengan Allah yang tahu kemarin dia makan apa. Karena kita datangnya tuh setelah mereka konsumsi makanan. Makanya tadi saya katakan metode adalah metode retrospektif. Nah ini yang kalau teman-teman lihat di slide, salah satu ya metode survei konsumsi yang menggali atau menanyakan apa saja yang dimakan dan diminum responden selama 24 jam yang lalu, baik yang berasal dari rumah maupun di luar rumah. Nah, jadi kita juga, makanya tadi saya bilang kalau teman-teman ditanya kemarin makan apa ya, pasti akan berpikir dulu dari jam berapa nih yang ditanya gitu. Teman-teman juga akan punya memori gitu ya, akan mencoba untuk mengingat kembali yang dimakan ya, berarti saya bangun jam berapa, kemarin tuh saya makan apa saja, apakah makanan tersebut berasal dari di dalam rumah atau di luar rumah. Dan ini juga merupakan data yang penting ya sebenarnya, makan di dalam rumah dengan data di luar rumah. Karena sebenarnya kebiasaan konsumsi makanan itu menjadi juga data ekologi. Ekologi itu adalah data lingkungan. Jadi seorang ahli gizi itu nggak bisa hanya sekedar melihat asupan saja. Nggak bisa begitu gitu ya. Nah, sebentar. Nah, metode yang paling sering digunakan betul adalah recall. Kenapa? Karena cukup akurat, pelaksanaannya cepat tadi, murah, mudah, dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. Makanya kalau nanti teman-teman lihat apa sih yang kita butuhkan untuk menanyakan data recall gitu ya. Itu ya kita butuh kuesioner, form kuesioner, kemudian kemudian kita sendiri sebagai pewawancara untuk siap. Nah, jadi murah dan mudah, kecuali pemeriksaan yang lain. Misalnya kalau teman-teman menggunakan metode food weighing itu menimbang. Menimbang itu bukan hanya sekedar alatnya saja ya yang kita butuhkan, tapi juga waktu. Kalau metode food weighing berarti sebelum makan kita timbang, setelah makan kita timbang. Itu beban, namanya burden. Bayangin ya, kita ngikutin orang untuk makan, mereka makan apa aja. Nah, itu food weighing tuh. Makanya salah satu kelebihan atau salah satu yang kenapa metode recall ini sering digunakan, karena itu tadi. Dia mudah dan murah untuk dilaksanakan, pelaksanaannya juga cepat gitu ya, relatif cepat. Karena untuk waktu 30-45 menit kita sudah mendapatkan asupan makan 1 hari yang kemarin. Sedangkan kalau dengan metode food weighing, ya seharian kita ikutin respondennya, apa yang dia konsumsi dari pagi, kemudian sisanya berapa, makan siang makan apa lagi, sisanya berapa gitu ya, sampai sehari 24 jam tadi. Nah, itu yang membedakan antara metode food weighing dengan metode food recall atau metode yang lain. Nah, di next.
Nah, ini tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tentang makanan yang sebenarnya dimakan. Jadi, ya memang kita pasti inginnya dapatnya data yang sebenarnya, data yang betul-betul dikonsumsi gitu. Jadi kalau kita bisa lihat gitu ya, kemarin nih responden saya makannya ini, tapi respondennya cuma bilang makannya mie ayam, tapi respondennya bilang nggak pakai bakso, tapi ternyata kemarin makannya pakai bakso misalnya gitu. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa responden ini bohong kan, karena kita memang nggak ada pada saat respon itu konsumsi. Nah, maka tujuan selanjutnya di next, apa yang kita butuhkan dari metode recall ini atau dari data asupan makan ini, yaitu mengetahui rata-rata asupan dari masyarakat gitu ya. Jadi kita pengen tahu, kita bisa bilang teman-teman nih kalau ditanya kebutuhan teman-teman berapa sih remaja? Nggak tahu, Bu, nggak notice gitu ya. Tapi ya berarti ahli gizi juga sebagai ahli gizi juga nggak cukup cerdas gitu ya untuk bisa menggambarkan asupan sendiri aja nggak tahu gitu. Nah, itu yang harus dipastikan teman-teman sebagai tenaga gizi juga harus tahu gitu. Nah, data asupan kita misalnya berapa untuk usia berapa, apalagi energi yang dibutuhkan, protein dan lain-lain gitu ya. Nah, itu pun juga kita akan mengetahui gambaran dari, kita bisa mendapatkan apa yang kita asup itu sesuai nggak dengan kebutuhan, yaitu dengan data recall tadi. Salah satu tujuannya adalah mendapatkan asupan makan rata-rata harian gitu. Ya, untuk bisa dibandingkan. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat konsumsi energi dan zat gizi tertentu yang tadi sudah saya bahas, ya energi dan zat gizi tertentu ya apa yang dibutuhkan. Kalau pada kondisi, nah ini teman-teman harusnya kalau sudah menitik beratkan menjadi ahli gizi, berarti nggak cuma sekedar pada orang sehat gitu ya, tapi juga pada orang sakit. Pada orang sakit jantung, apa yang nggak boleh? Pada orang sakit ginjal, bagaimana komposisi proteinnya? Apakah ia harus sama dengan orang yang sehat gitu ya? Itulah fungsi ahli gizi gitu. Jadi belajarnya harus banyak gitu. Nah, ini hanya menjadi salah satu bagian. Selanjutnya di slide. Nah, nantinya gitu ya, ternyata data survei konsumsi ini juga menjadi tujuannya adalah untuk membandingkan antara kita dengan negara lain. Tidak hanya secara nasional ya, tapi juga dengan negara lain misalnya. Oh, kenapa orang Jepang itu mereka punya kebijakan tidak boleh gemuk misalnya gitu. Berapa kebutuhan mereka dalam rata-ratanya sehari pada orang Jepang. Makanya kenapa mereka nggak banyak yang obesitas gitu ya. Nah, itu juga harus wawasannya harus panjang tuh. Kenapa harus mengetahui dulu asupan makan rata-rata sehari? Kita bisa bilang cukup atau kurang itu dengan cara objektif, tidak dengan subjektif mengatakan bahwa ini sudah cukup, ini tidak cukup gitu. Nggak bisa. Kita tenaga kesehatan, ahli gizi yang harus memastikan bahwa kecukupan tadi memang betul cukup sesuai dengan kebutuhan dan aktual dari asupan makannya tadi gitu. Jadi nggak ngarang maksudnya gitu ya. Nah, itu datanya sudah jelas memang harus ada. Nah, selanjutnya. Jadi alat dan bahannya kadang metode recall juga menggunakan timbangan makanan. Iya, ini untuk modifikasi. Intinya begini loh, kita kan pengen dapat data yang akurat, seakurat mungkin. Kita tahu bahwa data recall tadi, kalau kita nanya mundur ke belakang, gitu ya, itu kan kita nggak tahu berapa yang dia konsumsi. Kita hanya bilang responden hanya biasanya menginformasikan ya makannya 1 piring gitu. 1 piring itu kan bisa jadi 1 piringnya pada saat diambil gramnya berbeda ya. Ada yang bisa 150, ada yang 200. Nah, makanya biasanya alat dan bahan yang bisa digunakan juga timbangan makanan, ada lagi food model. Intinya apa? Intinya dipastikan bahwa apa yang dipersepsi responden itu sama dengan kita. Jadi kalau responden kasih informasi, saya makan ketoprak 1 piring. Nah, isinya apa aja? Itu harus sama gitu ya. Pas responden bilang ada toge, ada tahu, ada lontong, ada bihun, terus kemudian ada bumbu kacangnya gitu. Nah, mereka kan mencoba untuk mengingat apa yang kemarin mereka konsumsi tuh. Bisa jadi apa yang persepsinya responden dengan kita itu berbeda. Nah, maka dari itu sebisa mungkin gitu ya didekatkan biar nggak bias gitu. Kita juga nggak boleh ngarang, oh iya pokoknya 1 mangkok kan ketopraknya gitu ya. Terus kita ngarang aja gitu ya bihunnya segini,
lontongnya segini, togenya segini gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Sebisa mungkin memang sesuai dengan apa yang dia konsumsi kemarin. Nah, itulah tujuan dari survei konsumsi secara umum ya, terkait dengan metodenya. Kalau di sini metodenya adalah food recall. Ada bahan makan, ada URT, misalnya tadi sendok makan, terus kemudian 1 sendok teh, apa konsumsinya 1 mangkok, 1 gelas, dan lain-lain, itu juga kita butuhkan. Jadi gini, bisa jadi kita nanti melakukan recall di daerah pedalaman gitu ya, di pedesaan. Ya mereka bisa jadi berbeda tuh, mereka kalau makan pakai daun misalnya. Nasinya itu atau bahan makanannya mungkin nggak pakai nasi, tapi pakainya sagu. Papeda misalnya di Papua gitu ya, itu mereka pakai takarannya itu kayak bambu ya. Nah, itu harus disesuaikan dengan apa yang memang mereka konsumsi gitu. Jadi itulah salah satunya kenapa di sini bahan makanan asli real food juga tetap dibutuhkan untuk metode recall. Jadi ya silakan bayangkan saja kalau metode recall nge-recall orang-orang Papua sana gitu ya, terus kemudian mereka juga nggak ngerti, mungkin lebih baik kita mengganti metode kita gitu. Nah, itu yang tetap kita butuhkan beberapa alat dan bahan yang akan digunakan untuk survei konsumsi. Nah, ada juga daftar bahan makanan penukar, nanti untuk mengolah datanya, ada juga penyerapan minyak, ada juga formulirnya, itu formulir pasti harus. Nah, kan teman-teman sudah dapat ya formulir recall 24 jamnya. Silakan dilihat di situ, formulir recall-nya isinya adalah ada waktu, ada nama makanan, ada bahan makanannya, ada metode pemasakan, bisa jadi dimasaknya ikannya digoreng atau dikukus gitu ya. Kita taunya makan apa? Makan ikan kembung bakar gitu ya. Tapi ternyata metodenya dikasih minyak yang lumayan banyak gitu. Ada juga yang bakarnya tidak menggunakan minyak misalnya. Apa kaitannya, Bu? Karena tadi ada minyak berarti ada kalori di situ. Nah, bisa jadi nanti kalau teman-teman tidak notice itu, kalori yang didapatkan dari minyak. Jadi pewawancaranya so tahu nih, pokoknya ya Pak, kalau ikan bakar ya harusnya nggak pakai minyak misalnya begitu ya. Padahal mereka pada saat mereka makan tuh kemarin pakainya minyak. Nah, itu tidak teridentifikasi. Akhirnya teman-teman akan kekurangan kalori dari yang seharusnya mereka konsumsi. Gitu. Nah, ini lanjut, ini alat dan bahan yang sebenarnya dalam survei konsumsi harus ada. Di next. Di next boleh? Slide-nya. Nah, keunggulan akurasi. Kalau teman-teman bahasanya akurasi. Akurasi itu adalah nggak apa dibuka semua juga nggak apa ya, di slide-nya ditampilkan. Akurasi data itu data yang sebenarnya. Gitu. Tadi saya bilang kalau dia sebenarnya tuh konsumsinya sehari itu 2.000, tapi karena kita salah menanyakan, menggalinya tidak cukup baik gitu ya, akhirnya akurasi datanya turun. Malah yang kita dapatkan hanya 1.500. Nah, kita kira 500 kalori tadi tuh. Ya, karena kita salah nanyanya, nggak berusaha menggali, atau kita overestimate atau underestimate, itu yang paling sering. Nah, kalau kayak gini, maka jelas biasanya kalau tidak dilakukan dengan benar gitu ya, data recall itu menjadi kelemahan. Tapi jika dilakukan dengan benar, akurasi data dapat diandalkan nggak? Iya, pasti. Bisa sekali sangat diandalkan. Lanjut, dari keunggulan yang kedua, ini keunggulan sebenarnya banyak. Murah tadi sudah jelas ya, tidak memerlukan biaya tinggi ya. Sekarang bayangkan saya nanti kita akan role play gitu ya. Saya akan menanyakan ke teman-teman, saya nggak perlu banyak alat gitu ya, dan kemudian waktunya juga singkat tadi itu. Praktis dilaksanakan di masyarakat gitu ya, praktis, jadi ya bisa langsung dilaksanakan gitu. Terus kemudian waktu relatif cepat, tadi sudah ya saya bahas, kalau weighing kan teman-teman ngikutin, kalau recall ya 30 atau 1 jam itu kita udah dapat apa yang dia konsumsi sehari kemarin. Nah, dapat memberikan gambaran nyata konsumsi individu, iya, tapi ini tadi asalkan tahapan prosedurnya diikuti dengan baik, berguna untuk mengukur rata-rata pada populasi yang besar, iya. Maka dari itu kenapa data, kalau teman-teman buka Riskesdas ya, kemudian data total diet study atau studi total diet,
Saya nggak tahu udah pada buka apa belum gitu ya. Kalau ngaku jadi ahli gizi itu kalau nggak coba buka-buka data nasional yang kita punya, jangan ngaku jadi ahli gizi gitu. Karena biasanya teman-teman kalau nggak disuruh ya nggak coba nyari tahu gitu. Itu kekurangannya. Jadi silakan dilihat. Ada kok data studi total diet tadi yang diambil gitu ya untuk menggambarkan gimana sih asupan makanan orang Indonesia gitu. Jadi bukan cuma sekedar katanya suka konsumsi ini, katanya bukan katanya lagi, tapi tadi sudah jelas dari data total diet tadi. Makanya silakan dibaca, silakan ditambah wawasannya gitu ya. Nah, kemudian bisa digunakan untuk individu. Tadi ya baik yang buta huruf. Kalau buta huruf kan nanti makanya karena pewawancara yang akan mencatat gitu ya, bukan responden. Beda dengan food record. Record atau food pencatatan itu, data record itu adalah responden yang ngisi langsung, ngisi sendiri formnya, apa yang mereka konsumsi. Nah, makanya salah satu keunggulannya. Nah, kelemahannya pasti kebalikannya, pokoknya tadi sambil kalau teman-teman berusaha untuk bersimpati gitu ya, ngegambarin sendiri, ngebayangin sendiri kalau saya nanya ke orang, kalau saya yang ditanya pasti akan tahu kelemahannya itu ya pasti tidak dapat menggambarkan asupan makan sehari-hari. Maksudnya apa? Ini kalau recall-nya diambilnya cuma sekali. Jadi misalnya saya ngambil data 1 hari kemarin, nanyain ke responden gitu ya, terus saya menyimpulkan bahwa data ini akan seperti kebiasaan makan sehari-hari responden. Nggak bisa gitu. Kecuali misalnya dalam 1 minggu saya ambil 3 kali datanya. Nah, itu adalah satu kelemahannya. Kemudian tadi sangat tergantung pada daya ingat responden, ya. Kita kalau ditanya juga pasti begitu, apa ya gitu ya, lupa diingat-ingat dulu, diingat pagi bangun jam berapa, atau malah bisa jadi yang diingat adalah 2 hari yang lalu gitu, atau yang barusan. Apalagi kecenderungan bagi mereka yang kurus untuk melaporkan konsumsi yang lebih banyak. Nah, ini namanya flip syndrome. Jadi sindrom, ya sama lah kalau ini kan seperti psikologis ya. Kalau misalnya ada orang gemuk, pasti ngakunya, saya gemuk padahal makan saya sedikit kok gitu ya. Jadi kalau pas ditanya, enggak, saya makannya enggak banyak, makannya sedikit gitu. Atau sebaliknya orang-orang yang kurus gitu ya, pasti dia akan mengaku saya makan padahal udah banyak loh, tapi kok saya tetap kurus ya. Nah ini satu kelemahan karena kita nggak bisa mengukur itu ya gitu karena tadi sudah dilakukan gitu, kita nggak tahu, kita hanya merecall, memflashback apa yang dikonsumsi kemarin. Nah, maka dari itu kelemahannya harus ditutupi dengan solusinya adalah tenaga atau petugas yang mengambil data recall itu harus terlatih dan terampil. Hari ini teman-teman mau belajar gitu ya untuk melihat tips dan trik dari metode recall sendiri itu seperti apa. Responden harus diberikan penjelasan dan motivasi itu jelas harus diinformasikan dulu, kalau enggak nanti responden bingung. Nah, cenderung terjadi kesalahan dalam memperkirakan ukuran porsi itu pasti. Tadi saya bilang, responden bilangnya 1 mangkok gitu ya. Teman-teman ngegambarin mangkoknya itu adalah mangkok mangkoknya teman-teman gitu ya. Beda sama mangkoknya yang ada di pikiran responden. Oke. Nah, terus kemudian cenderung terjadi kesalahan dalam memperkirakan ukuran porsi. Ini tadi sudah di saya next. Pewawancara harus dapat pelatihan yang baik ya, dan sering digunakan, sering latihan, sering coba role play sendiri gitu ya dengan keluarga di rumah, memastikan bahwa oh ternyata kalau orang bilang makannya segini, betul-betul harus kita pahami gitu ya. Nah, proses tanya jawab yang terus-menerus biasanya melelahkan responden. Iya, makanya tadi saya bilang dicobain deh, dirasain. Kalau nanti jadi responden, capek ditanya terus-terusan gitu ya. Nih, siapa tanya? Nah, terus potensi kesalahan dari konversi porsi ke gram itu pasti bisa jadi ada kesalahan. Dari misalnya 1 sendok makan itu ada yang bilang 13 gram, ada yang bilang 15 gram gitu ya. Nah, jadi itu tergantung dari potensi kesalahan itu bisa jadi ada. Misalnya 1 gelas minum susu 1 gelas gitu ya, 1 gelas belimbing. Ada yang bilangnya 200, ada yang kebayang 150. Nah, makanya harus sama dulu persepsinya antara pewawancara dengan responden gitu. Nah, ini yang dimaksud potensi kesalahan dari kelemahan yang ada. Apalagi bisa jadi tidak ada tabel komposisinya di dalam bahan makanan tersebut tidak ada dalam TKPI. Misalnya begini,
responden konsumsi ikan, namanya ikan wulu. Ikan wulu tuh adanya di Sulawesi gitu ya. Nah, pas kita buka TKP itu nggak ada ikan wulu. Ikan wulu itu apa ya gitu. Nah, itu yang bisa jadi ya menjadi salah satu potensi kesalahan. Oh yaudah kalau gitu kita dekatkan saja ikan wulu tadi sama seperti ikan kembung misalnya. Tetap ada potensi kesalahan di situ karena berbeda, bisa jadi berbeda kandungan proteinnya antara ikan wulu dengan ikan kembung. Nah, ini yang kemungkinan terjadi. Adanya pengabaian bahan hiasan makanan, saus, dan minuman. Saus misalnya, ada orang yang makan kalau nggak ada kecap tuh nggak makan, biasanya gitu ya. Kecapnya nambah ini bisa sampai 2 sendok makan. Nah, ini nggak dihitung nih sama pewawancara. Nah, ini bisa jadi nanti menjadi salah satu kalau diabaikan gitu ya, kecap kan nggak ada kalorinya Bu gitu ya, tapi ternyata dia ada kandungan natrium, kebayang nggak? Nah, jadi ternyata natriumnya tadi tidak dihitung oleh teman-teman gitu ya, jadi ada miss di sini dalam melihat bahan makanan tadi. Perlu tenaga dan waktu khusus untuk masukkan data, iya. Adanya potensi dorongan sosial yang dapat mempengaruhi jawaban responden. Misalnya teman-teman nanya nih, datang ke satu rumah responden gitu ya, ternyata di situ lagi ada ibu-ibu yang lain gitu. Nah, lagi mau tanya, diintervensi sama entah sama ibu mertuanya, entah sama keluarganya gitu ya. Nah, ini juga menjadi salah satu kelemahan dari metode recall. Maka sebaiknya sifatnya adalah apa ya, personal, antara pewawancara dengan responden itu disiapkan tempat yang khusus gitu ya, tidak terlalu ramai, jadi tidak ada intervensi dari yang lain. Nah, ini yang saya coba review, waktunya tadi diingatkan 9 menit lagi, mungkin sekarang sekitar 5 menit lagi gitu ya. Responden mengingat semua makanan dan minuman yang dimakan 24 jam yang lalu, itu pasti. Responden menguraikan. Jadi responden yang akan menginformasikan bahan makanannya apa, waktu makannya kapan, yang dikonsumsi apa, bahan makanannya apa, tapi pewawancara yang harus bisa menggali bagaimana responden bisa mengingat kembali, menggali bagaimana responden bisa melakukan persepsi, ini loh saya makannya 2 sendok makan gitu. Nah, itu dibantu oleh pewawancara, karena pewawancara yang tahu data yang dibutuhkan untuk mereka itu apa. Nah, ini saya lewatkan saja pada anak ya. Ini contoh-contohnya, ada banyak form ya. Tadi saya katakan biasanya nggak jauh-jauh dari waktu makan. Ini untuk apa? Untuk kita memastikan bahwa 24 jam gitu. Kalau nggak waktu makannya tadi, misalnya ada yang mulai makannya itu jam 8, ada yang mulai makannya itu pada hari tersebut jam 5. Ya berarti kita selesai di jam 5 besoknya lagi gitu. Ya, atau sebaliknya juga tadi yang jam 8. Nah, jadi itu waktu tadi itu bukan hanya sekedar pagi, selingan siang, selingan terus malam, bukan, tapi bisa juga waktu makan, kemudian menunya apa, bahan makanan, kode ini tergantung ya, kalau sudah punya di dalam data survei itu sudah ada kode-kodenya, mungkin akan lebih mudah, tapi jika tidak, ya berarti bahan makanan, kemudian metode pemasakan, URT, dan juga beratnya. Ini juga ada contohnya. Ini biasanya digunakan ya untuk pasien, ya, untuk yang ada di klinik. Karena kalau di klinik kan udah jelas waktu makannya ya, pagi. Kan kayak teman-teman kalau nyusun diet di mata kuliah dietetik infeksi kan begitu tuh, sudah ada waktu makannya gitu. Nah, ini form penilaian wawancara. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Dulu untuk teori, nanti kita langsung ke praktek, teman-teman juga sudah pegang ya semua form penilaian wawancara atau pedoman ya observasi. Jadi tahapan-tahapan ini nanti akan kita laksanakan untuk membangun dulu gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk datang ke rumah ibunya, ibu saya pengen nanya recall. Ibunya bingung recall itu apa. Ibu saya pengen nanya makanan ibu yang kemarin gitu ya. Iya makan saya biasa aja, ibunya akan jawab gitu. Nah, jadi harus ada tahapan-tahapan hingga responden itu mau menginformasikan secara baik dan benar apa yang mereka konsumsi.